Selamat pagi Budian, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 5, yaitu artikel seputar kesehatan di bahasa Indonesia. Berikut adalah nama-nama dari anggota kami, yaitu Axel Yendra, Benadio Dimas Purba, Dimas Satrio Pariksit, Henry Madan Libong, dan Johannes Nathanael Bimambang. Nah, di sini ada daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada evaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel, dan selanjutnya. Yang pertama ada subbab A, yaitu evaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Nah, yang paling awal ada pengertian dari artikel sendiri. Menurut KBBI, artikel berarti karya tulis yang lengkap. Artikel itu sendiri merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Umumnya, artikel sendiri ditulis karena penulis ingin menanggapi berbagai hal fenomena yang terjadi. Tanggapan penulis yang dituangkan dalam artikel berbentuk opini ataupun fakta. Dalam menulis artikel, Anda perlu menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Topik yang ada pada setiap artikel pun merupakan permasalahan yang dibahas di dalamnya. Selain topik, artikel memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran biasanya merupakan informasi yang terdapat dalam artikel itu sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri dari artikel. Yang pertama, artikel biasanya ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua, artikel mengandung gagasan aktual. Artikel mengandung unsur intelektual atau pengetahuan. Yang keempat, artikel bukan merupakan hasil plagiat. Artikel merupakan masalah dan pemecahannya, mengungkapkan. Yang keenam, topik yang dibahas dalam artikel mengangkut kepentingan publik. Dan yang terakhir, artikel menampilkan identitas atau nama penulis artikelnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya jenis-jenis artikel. Jenis artikel dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan isi artikel dan kedua berdasarkan sudut pandang penulis. Next. Berdasarkan isi artikel, yang pertama ada artikel praktis, dan kedua ada artikel ringan, ketiga artikel halaman opini, keempat artikel analisis ahli, dan kelima artikel religi. Dan selanjutnya berdasarkan sudut pandang penulis. Yang pertama ada artikel deskripsi, kedua artikel eksplanatif, ketiga artikel prediktif, dan yang terakhir artikel preskriptif. Selanjutnya cara membedakan informasi baik berupa fakta maupun opini. Yang pertama itu ciri-ciri fakta. Benar-benar terjadi dan nyata. Pernyataan dalam kalimat dianggap sebuah fakta apabila situasi yang dipaparkan benar-benar terjadi. Yang kedua, teruji kebenarannya. Fakta merupakan kejadian nyata. Kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai peristiwa yang nyata karena dapat teruji kebenarannya dengan bukti-bukti. Lalu bukti terpublikasi secara luas. Fakta bisa muncul dari hasil survei atau penelitian yang dilakukan ilmuwan, instansi, atau organisasi kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, bersifat objektif. Pernyataan yang terdapat dalam kalimat fakta bersifat objektif. Objektif merupakan hal umum yang telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Dan yang terakhir adalah keterangan waktu dan tempat jelas. Fakta dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi. Pembaca dapat mengetahui kebenaran fakta melalui keterangan waktu, tempat, dan jelas.
Lalu selanjutnya, ciri-ciri opini. Yang pertama berupa pendapat. Dalam KBBI, pendapat merupakan pikiran, anggapan, atau perkiraan seseorang tentang suatu hal. Lalu yang selanjutnya, tidak terdapat bukti yang jelas. Opini berasal dari hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran disebut juga sebagai ide. Ide belum diwujudkan secara nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, opini belum bisa dibuktikan secara nyata. Yang ketiga bersifat subjektif. Kita bisa mengetahui opini dalam artikel melalui sifat informasi yang disampaikan. Informasi yang bersifat subjektif merupakan opini. Lalu yang keempat, belum teruji kebenarannya. Opini yang terdapat dalam artikel belum diujikan secara ilmiah. Opini muncul dari hasil pemikiran seseorang dari peristiwa yang diamati. Yang terakhir, peristiwa yang belum terjadi. Penulis sering mengungkapkan peristiwa yang bersifat prediksi, sehingga peristiwa tersebut belum tentu terjadi di masa mendatang. B. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang pertama ada mengungkapkan opini. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun opini pada sebuah artikel. Yang pertama adalah struktur artikel opini. Artikel diawali dengan pernyataan pendapat atau thesis statement atau topik yang akan Anda kemukakan. Selanjutnya Anda akan menemukan beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan Anda terhadap masalah yang dikemukakan. Pada bagian ini disebut argumentasi. Pada akhir artikel, berisi pernyataan ulang, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan, agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Yang kedua ada argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi yang kita temukan harus kuat. Artinya, argumentasi harus didukung data aktual karena artikel pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap dengan cara baik oleh pembaca. Kemudian, kita harus memberikan solusi yang komprehensif. Yang ketiga ada penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya, penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan agar dapat melihat sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah pembaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan mudah dipahami. Kedua ada pendekatan penyusunan artikel. Terdapat 6 jenis pendekatan artikel, yaitu pendekatan deduktif, induktif, kronologis, logis, spesial, dan topikal. Yang selanjutnya adalah analisis unsur kebahasaan artikel. Yang pertama ada adverbia. Dalam KBBI, adverbia atau kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva atau kalimat. Penggunaan adverbia dapat mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi. Sikap eksposisi merupakan sikap yang menguraikan atau memaparkan suatu maksud dan tujuan. Next. Adverbia terdapat 8 jenis, yaitu adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekuentif, adverbia koaktuan, adverbia kecaraan, adverbia kontrastif, dan adverbia keniscayaan. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat, antar klausa, serta antar paragraf.
Ada beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel. Yang pertama ada konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi. Seperti pertama, kedua, dan ketiga. Sementara itu. Lalu yang kedua, konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Yaitu selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal dan justru. Yang ketiga ada konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu, seperti sejak dan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada pula konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, seperti supaya dan agar. Lalu ya, ketiga ada kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata. Penulisan artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atau opini yang disampaikannya. Dengan kosakata yang menarik, artikel yang disajikan pun akan menarik. Berikut beberapa aspek yang memengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik, yaitu istilah umum, aktual, fenomenal, dan keterangan oposisi. Selanjutnya kita masuk ke subbab D, yaitu penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Yang pertama ada menyusun artikel sesuai fakta. Di dalam KBBI ada istilah yang disebut konstruksi. Konstruksi merupakan suatu susunan atau model bangunan. Istilah mengonstruksi di sini adalah membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi satu bentuk model. Next. Yang kedua, ada menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. Kita dapat menulis artikel berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan pengalaman sendiri dan fakta yang terkumpul dari bacaan. Ada beberapa langkah untuk menyusun artikel, yaitu yang pertama ada menentukan tema. Tema di sini harus spesifik agar dapat diminati oleh pembaca. Yang kedua, ada menetapkan tujuan penulisan. Sebagian besar artikel tergolong artikel jenis deskripsi dan narasi. Tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, tetapi tersirat. Yang ketiga, ada tentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. Yang keempat, ada tentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. Yang kelima, susunlah opini-opini dan fakta tersebut menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Serta yang terakhir, buatlah kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas di dalam artikel. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga konten yang ada di sini dapat memberikan ilmu terkait materi yang dipelajari. Mohon maaf juga jika kami terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan dalam materinya. Terima kasih. Sampai jumpa.